Indonesia saat ini. Tentu sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Dan segala pujian yang terlontar tadi, sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Jangan sampai nih, pujian yang masuk malah jadi bumerang bagi kita sendiri. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, berbicara terkait dengan timnas sepak bola Indonesia, kini kita akui bahwa sekarang ini Indonesia kalau di ASEAN ini merupakan raja ASEAN dari level kualitas sepak bolanya. Ini dapat dibuktikan apabila satu-satunya negara di ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah timnas Indonesia. Dan dengan kualitas ke semua pemainnya, ada lebih kurang 23 pemain itu, kualitasnya itu lebih kurang sama. Ini bukan saja timnas senior, dapat dibuktikan daripada di kelompok umur U17, U20, U23 yang kesemuanya lolos ke Piala Asia. Jadi keterangkuman ini dan kesatuan ini telah dapat dilakukan di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Jadi selayaknya Bapak Erick Thohir memimpin PSSI Ketum ini lebih lama lagi. Ini untuk menjamin kesinambungan timnas sepak bola Indonesia ini berada pada satu tahap yang betul-betul mencapai targetnya ke Piala Dunia. Oke, sekarang ini di bulan Desember Indonesia akan menghadapi Piala AFF dengan membawa pemain di U22 dan mungkin ada sedikitlah pemain daripada timnas senior yang akan dimasukkan ke U22 ini. Itu tergantung kepada coachnya Sintayong. Dia inginkan kemungkinan Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga 2-3 orang pemain lagi, mungkin Marcelino Ferdinand, itu kalau dilepaskan oleh klub-klub mereka. Jadi untuk Indonesia lebih melangkah jauh dan diiktiraf sebagai king ataupun raja ASEAN ini, Indonesia harus menjuarai Piala AFF. Itu sekarang ini yang perlu harusnya untuk Indonesia. Jadi saya yakin, saya percaya, optimis Indonesia akan mempersiapkan tim sebaik-baiknya untuk Piala AFF, untuk kejuaraan ASEAN ini pula. Karena memang ASEAN ini tiada dalam level FIFA, tidak ada dalam kalender FIFA, tetapi pada segi signifikan dan juga dari segi momentum nilainya dan juga cara pandang orang terhadap timnas Indonesia ini akan lebih ke depan lagi, akan lebih tinggi lagi karena kejuaraan ASEAN ini. Indonesia juga sudah juara Sukan C baru-baru ini, juara AFF U20, U17 kalau tidak silap, atau U19, dan sekarang ini melangkah jauh ke round yang ketiga, berpeluang ke peringkat babak keempat dan seterusnya. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Madam Pang tahu rencana Erick Thohir. Udah akui aja, mereka sekarang satu level di atas kita. ASEAN panas. Apa di sebalik judul ini guys? Yuk kita nonton bareng. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi serta keberhasilan untuk sementara bercokol di posisi 3 klasemen sementara grup C pada akhirnya benar-benar mampu menyita perhatian khususnya dari para rival skuad Garuda di ASEAN. Yap, Thailand. Jadi satu tim yang udah mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa membuat level timnas Indonesia meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit. Tapi memang kualitas pemain-pemain Indonesia ini terbukti lah. Nilai-nilai pasarnya juga agak tinggi ya daripada pemain-pemain di ASEAN yang lain.
Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Pretmania, yaitu AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Coach Shin serta dukungan luar biasa dari PSSI. Dan itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya nggak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerja tuan rumah Qatar di match pertama. Nyatanya nggak bikin mental pemain drop, malah yang ada semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di round 2, gimana timnas diajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya, tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3. Nah, di round 3 ini luar biasa banget asli perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang udah dilakoni. Sempat terpuruk 2 kali beruntun, namun akhirnya mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi 3 di klasemen sementara. Perjalanan yang panjang ya untuk timnas Indonesia ini. Yap, meskipun masih banyak yang meragukan tim ini terutama Shin Tae-yong, namun menurut mantan pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, apa yang dilakukan oleh Coach Shin selama ini pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Itulah mengapa, sebagai sesama orang Korea, ia mengaku bangga meskipun di satu sisi, ya ia cukup tertampar. Karena saat melatih Malaysia, tim Harimau Malaya performanya malah angin-anginan. Saya bangga dengan pencapaian Shin Tae-yong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya pernah bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan Korea Selatan. Kata Kim Pan-gon dilansir dari FIFA Plus. Di sisi lain, legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia. Baginya dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Oke guys, tapi kita ketahui ya, Indonesia ini dia perlu memenangi ataupun harusnya wajib menang Piala AFF ini, karena Indonesia sudah mengalahkan Arab Saudi, walaupun itu tim seniornya dan yang akan main ke Piala AFF ini U20, di bawah U22 lah kan. Tetapi ada beberapa pemain senior mungkin akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dan ini juga sebenarnya walaupun U23, tetapi kualitasnya itu saya pikir sama ya dengan timnas senior. Mungkin ada rendah sedikit. Tapi kalau Shin Tae-yong membawa pemain senior yang lain, contohnya Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, ataupun siapa yang bisa dilepaskan oleh klubnya, Martin Paes. Saya optimis dan yakin Indonesia akan menjuarai Piala AFF buat pertama kalinya. Jadi penentuannya nih guys, kita lihat bulan 12 ini hanya tinggal beberapa hari lagi untuk pembukaan Piala AFF ini. Jadi keseruannya ini memang tidak kita dapat nafikan karena Medempang juga bersiap sedia, Malaysia juga bersiap dengan timnya, Thailand juga bersiap dengan timnya untuk ketemu dengan Indonesia ini. Karena ke semua tim ASEAN ini sudah mengetahui bahwa Indonesia bukan tim yang kaleng-kaleng sebenarnya. Tetapi harus kita realistik karena bola itu bulat, bola itu bundar juga, apa-apa saja boleh berlaku. Cuma dari segi data fakta keyakinan kita, saya yakin Indonesia ini akan juara Piala AFF. Sebab kalau melihat dari segi kemampuan tim itu di bawah kendali Shin Tae-yong ini akan ada satu konsisten yang sangat baik untuk Indonesia ini menjuarai Piala AFF sebenarnya. Semua tim kelompok umur pun sudah lolos ke Piala Asia. Jadi apatah lagi ini ASEAN ini sudah tentu akan mampu untuk dicapai target juara AFF ini. Oke guys, kita lanjut.
Sementara itu, Madam Pang sendiri benar-benar udah nggak merasa Madam gengsi lagi Pang untuk mengakui kemajuan Indonesia. Yap, beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial. Tapi Madam Pang yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu arah rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Lebih lanjut, ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Di mana artinya sama seperti apa yang diutarakan oleh Madam Pang. Kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberikan peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak bertingkah lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain aboard menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat amat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat, karena tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya, kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia saat ini. Tentu sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Dan segala pujian yang terlontar tadi, sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Jangan sampai nih, pujian yang masuk malah jadi bumerang bagi kita sendiri. Maka dari itu, tetap fokus dan percaya pada apa yang telah ditentukan. Gak usah aneh-aneh. Dan terus bekerja keras, tingkatkan performa, karena ingat, level kita bahkan masih 2 tingkat di bawah Jepang. Jadi jangan jumawa dan tetap rendah hati. So, tetap semangat buat semua elemen jangan jumawa. Perbaiki apa yang harus diperbaiki, dan tingkatkan apa yang mesti ditingkatkan. Agar ke depannya, timnas Indonesia benar-benar bisa menampilkan sesuatu yang sesuai harapan publik tanah air, oke? Oke guys, yang penting jangan terlalu jumawa. Setiap pujian itu harus dihadam dengan baik, harus bersederhana, dan juga jangan terlalu merendah diri. Karena wajar saja pencapaian Indonesia sekarang ini kita harus raikan dan kita merasa gembira. Itu wajar bagi setiap pemain dan juga bagi setiap seluruh fans supporter yang ada di Indonesia. Karena itu adalah satu kegembiraan yang pasti kita ingin lepaskan bila melihat satu-satu tim kita ataupun tim Indonesia ini meraih satu pencapaian yang sangat tinggi ya. Sekarang ini semua kelompok umur lolos Piala Asia, begitu juga dengan timnas senior yang sekarang tengah menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, masih ada baki 4 perlawanan. Jadi seharusnya kita sebagai pendukung timnas Indonesia di Asia Tenggara ini memang perlu memuji dan perlu mengkritik juga mana yang perlu dibenahi, kekurangan yang ada. Tetapi dari segi semangat, fokus itu tidak berubah. Dia tetap satu untuk capai tujuan ke Piala Dunia, itu yang penting. Walaupun Piala AFF ini memang penting juga, tetapi sebenarnya ke Piala Dunia itu lagi penting dan ke Piala Asia lagi penting. ASEAN ini, Piala AFF ini mungkin sebagai mencari bakat-bakat atau talenta-talenta muda, bibit-bibit muda yang baru untuk perkembangan mental dan pengalaman mereka bermain di ASEAN itu pula. Jadi sebagai untuk menghormati Indonesia, memang negara-negara ASEAN perlu sebenarnya respect kepada Indonesia. Kalau saya walaupun dari Malaysia, tetapi memang saya respect ke atas Indonesia karena bukan senang untuk sampai ke kualifikasi Piala Dunia dan sekarang menduduki posisi yang ketiga, berbaki 4 perlawanan dan target 2 perlawanan menang di tempat sendiri melawan Bahrain dan juga China. Dan itu saya optimis ya, saya pikir Indonesia bisa menang karena dari segi kualitas ke semua pemainnya. Dan kalau masuk lagi, bergabung lagi pemain-pemain lain seperti Ole Romini, mungkin Milano Jonadan, Jairo Redewel, Mauro Gestra, yang pentingnya di lini serang itu perlu ada kemasukan
pemain baru untuk mengimbangi kekuatan tim lain seperti Australia dan juga Jepang. Memang Jepang ini levelnya 2 kali lipat di atas Indonesia. Itu kita akui, dan kekalahan kepada Jepang baru-baru ini di GBK itu memang kita akui bukan mudah untuk mengalahkan tim seperti Jepang. Tetapi mendapat imbang ataupun seri itu bonus. Dan kalau kalah itu memang biasa. Sebab Jepang ini nomor 1 di Asia dan juga ke-15 dunia. Itu tidak perlu kita terlalu mengkritik dengan siapa-siapa pun. Tidak perlu kita menyalahkan sesiapa pun sebenarnya. Karena kita ketahui Jepang itu levelnya lain dengan tim-tim di ASEAN. Tetapi wajar untuk kita mengkritik untuk memperbaiki keadaan yang serba di mana kekurangannya. Itu maksudnya. Tetapi dengan kritik tidak semestinya kita membenci, menghina dan menghujat, tetapi dengan membenahi, memperbaiki apa-apa yang perlu, guys. Itulah suara netizen dan juga suara penggemar sepak bola yang inginkan satu perubahan yang lebih baik lagi. Tapi sudah dibuktikan oleh Sinteyong menang ke atas Arab Saudi, dan kemudian 2 target lagi yang perlu dimenangi oleh Indonesia untuk mencapai target ke babak yang keempat pula. Jadi kita doakan, guys, semuanya berjalan dengan lancar dan dapat tersusun. Sekarang ini Bapak Erick Thohir tengah menyusun, merencanakan sesuatu untuk Indonesia di ASEAN ini. Itu kita nantikan, guys. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.